Baik, Pak Yus, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya nih? Baik Bapak. Baik ya. Ya. Begini Pak Yul, sebelumnya saya ingin meminta waktunya sedikit ini, mungkin ya sekitar 10 sampai 15 menit ke depan lah. Ingin berbincang-bincang, apakah Bapak ada waktu ini? Kebetulan saat ini sudah selesai tadi mengajar Bapak, jadi saat ini bisa ada waktu Bapak. Oh, kebetulan bel istirahat tadi ya? Ya, Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Yul. Jadi begini Pak, pada kesempatan ini saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit ini ya. Adapun tujuan pembicaraan kita pada pagi hari ini yaitu tentang melakukan coaching supervisi akademik ini Pak. Di mana ini di dalam coaching supervisi akademik itu di dalamnya terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu pra-observasi sebelum, kemudian observasi di dalam kelas, kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Jadi yang sekarang kita lakukan ini Pak Yul ya, kita berada di dalam pra-observasi. Jadi nanti ketika kita berbicara ini yang mungkin saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait tentang nanti observasi di kelas nanti. Kira-kira di dalamnya itu ada persiapan apa yang Pak sudah mungkin siapkan untuk nanti ngajar di kelas. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Pada semester 2 ini Pak ya, kira-kira Bapak masih mengajar seperti jadwal mengajarnya nih ya? Seperti semester 1 atau ada perubahan jadwal kira-kira Pak? Ya, jadi berdasarkan kemarin jadwal yang baru keluar, masih tetap sama seperti dengan semester yang lalu. Masih ngajar seperti semester lalu Pak ya? Kira-kira ngajar apa Pak ya? Saya mengajar matematika wajib. Oh, matematika wajib Pak ya, matematika wajib. Baik, matematika wajib berarti kelas 10, 11, 12 atau kelas berapa? Ya, Pak. Kelas 11. 11 ya? 11 IPA IPS. Kelas IPA IPS. Kemudian kelas 12 IPS saja. 12 IPS saja. Ya. Oke, baik Bapak. Jadi ngajar matematika kelas 11 IPA dan IPS. ya, dengan Kelas 12 IPS saja. IPS saja. Oke, baik. Matematika wajib. Oke, baik. Berarti saat ini Bapak mengajar matematika kelas tadi ya. Selanjutnya Bapak kira-kira nanti yang akan kita dampingin dalam proses observasi di kelas nanti kira-kira kelas berapa? Ya, jadi setelah ini nanti di hari Senin Bapak ada jam saya di kelas Senin, ya? 11 MIPA 2. 11 MIPA 2 ya. Itu habis upacara hari Senin Bapak, Hari Senin, itu ya, langsung betul. ada jam di kelas 11 MIPA 2. 11 MIPA 2. Iya. Oke, baik. Jadi nanti hari Senin di kelas 11 MIPA 2 Pak. Kira-kira untuk ngajar nanti pasti kita kan ada namanya persiapan Pak ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan dalam nanti PBM nanti di kelas Pak? Ya. Jadi Bapak biasanya ketika saya mengajar yang saya siapkan yaitu yang pertama buku interaktif siswa itu mereka menyiapkan, artinya memang dari di sini kebijakan sudah memberikan fasilitas buku interaktif, jadi itu mempermudah kami selaku guru. Selain itu juga dari saya sendiri juga menyiapkan RPP, kemudian ada juga sebelum menyiapkan RPP juga kami juga melakukan pendalaman materi sebelum kami mengajarkan ke siswa. Oke, jadi persiapannya yang jelas Bapak punya rencana ya. Kemudian rencana besok yang akan Bapak lakukan kira-kira apa. Kemudian salah satunya tadi buku tadi ya yang disediakan oleh sekolah ya. Oke, baik. Selanjutnya nanti dalam proses PBM nih Pak, fokus pengembangan yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran nanti apa nih Pak? Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu kami saat ini membahas masih dalam limit fungsi. Oh, matematika ya, limit fungsi ya. Limit fungsi. Untuk besok kami sudah masuk ke kompetensi yang kedua dalam limit fungsi yaitu limit bentuk tak tentu. Nah, di mana dalam limit bentuk tak tentu itu siswa dapat menentukan nilai limit dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Ada
cara substitusi langsung, kemudian ada cara memfaktorkan, kemudian ada juga mengalihkan bentuk sekawan, begitu Bapak. Dan untuk fokus pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu yaitu dalam matematika ini kami ingin siswa ini lebih menyukai matematika dengan pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan ya. Kemudian dengan hal itu kami menggunakan buku interaktif ini agar mereka juga tidak terlalu lama untuk mencatat, mengenali materi-materi bisa lebih cepat. Jadi yang ditekankan untuk fokus pengembangan yaitu keaktifan siswa dan tidak malu ketika maju ke depan untuk mengerjakan, kemudian bertanya seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi ketika PBM besok, jadi fokusnya Bapak adalah meningkatkan rasa percaya di siswa untuk pendalaman materi, begitu Pak ya? Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, kira-kira strategi yang akan Bapak gunakan ini untuk mencapai target pengembangan tadi apa nih Pak? Iya, jadi di buku interaktif siswa ini Bapak, itu sudah cukup bagus sekali karena di situ ada materi disediakan, di situ ada pemantapan yang bisa siswa gunakan untuk lebih untuk lebih bisa cepat memahami materi. Sehingga strategi yang saya gunakan seperti itu. Dan saya rasa bahwa ketika menggunakan pemantapan itu siswa sudah dituntun oleh sumber buku tersebut untuk bisa mengerjakan soal yang ingin dicapai itu. Oke, baik Pak. Jadi besok kira-kira menggunakan fasilitas sarana yaitu buku Pak ya? Oke, buku yang sudah disediakan oleh sekolah ya. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, kira-kira bagaimana penilaian nanti? Pasti ketika proses PBM itu kan ada penilaian ini. Kira-kira bagaimana itu proses atau teknik penilaiannya Bapak nanti akan Bapak lakukan ya Pak? Ya, jadi teknik penilaian saya biasanya ketika saya di kelas itu adalah siswa saya rangsang untuk mau mengerjakan di depan tulis, maju ke depan kelas ya. Iya, maju ke depan kelas. Artinya untuk salah berikutnya itu adalah nanti urusan belakangan. Yang penting siswa bisa maju dulu. Ketika siswa maju itu menjadi poin positif buat saya selaku guru. Kemudian juga nanti di akhir pembelajaran tersebut akan diberikan tugas harian kepada masing-masing siswa yang tugas tersebut juga terdapat dalam buku interaktif tadi. Jadi teknik penilaiannya pertama adalah tentang memunculkan sifat anak berani tampil ke depan. Selain itu pemberian tugas Pak ya. Oke, baik Pak. Saya rasa persiapan Bapak untuk besok di kelas itu sudah sangat bagus, luar biasa. Saya akan melakukan observasi besok sesuai jadwal dan jam yang sudah kita sepakati yaitu hari Senin di kelas 11 IPA 2 Pak ya. Baik, semoga besok tidak ada halangan, lancar seperti yang sudah Bapak rencanakan. Nanti sekalian mungkin saya izin besok mendampingi saja selama proses PBM berlangsung. Kira-kira seperti itu Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan tetap semangat. Sukses selalu Pak ya. Sukses juga buat Bapak. Siap, terima kasih. Baik Pak Julius, selamat pagi Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi memang. Apa kabar Pak Julius, Pak Rudi? Baik Pak. Izin Pak Rudi ya. Saat ini saya melakukan mungkin pasca observasi. Jadi sebelumnya Pak Yul, mungkin saya mau tanya, mungkin ada waktunya Bapak, mungkin barang 10 atau 15 menit ke depan? Bisa. Oke, baik. Seperti rencananya kemarin Bapak, setelah pasca kita akan melakukan adalah observasi kelas, kemudian langkah yang terakhir adalah pasca observasi. Jadi sekarang ini kita ada di pasca observasi. Sekali lagi terima kasih Pak Yul atas waktunya. Dalam pasca observasi ini saya mungkin akan menanyakan kembali beberapa hal. Nanti saya harap Bapak juga bisa menjawab sesuai dengan apa yang kemarin ketika observasi di kelas, pengalaman dan seterusnya, dan jujur seperti itu Pak ya. Jadi santai saja, bisa terlalu tegang. Kira-kira seperti itu Pak ya. Baik. Oke, baik Pak. Dalam kegiatan pasca observasi ini saya ingin kembali mengajukan beberapa pertanyaan
pertanyaan seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak saat diobservasi sebelumnya dan observasi pada saat ini seperti ini. Pada saat observasi itu rasa tegang ada loh pasti. Tegang ya. Karena kan biasanya kita mengajar sendiri, tetapi pada saat mengajar ada teman yang lainnya sedang melihat kami mengajar. Kemudian setelah observasi saya lebih merasa lega, sudah selesai. Seperti itu apa yang saya rasakan. Baik, jadi mengalami macam tidak biasanya ya, biasa mengajar yang tidak diawasi, sekarang diawasi jadi agak berbeda. Tapi itu semua bisa dilalui Pak ya? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya Pak Yul ini apakah ada perasaan yang lain selain yang mungkin Bapak rasakan seperti tadi Pak sampaikan? Untuk perasaan yang lain nggak ada sih Pak, cuma senang aja bisa sharing-sharing dengan Bapak. Kemudian Bapak juga sudah memilih saya untuk melakukan observasi. Oke, baik. Selanjutnya Pak Yul, kira-kira hal menarik apa ini yang ada pada saat Bapak melakukan observasi pada saat di kelas yang kemarin? Hal menarik apa ini? Untuk hal yang menarik adalah dari segi pembelajaran, ketika kita ketika ada teman di kelas, kita lebih merasa menampilkan yang terbaik, kemudian memberikan hal-hal yang menarik juga pada siswa, walaupun masih belum maksimal. Belum maksimal Pak ya? Oke, baik. Seperti kemarin yang saya lihat juga agak sedikit keluar dari perencanaan ini Pak ya, yang kemarin kita rencanakan. Nah, itu mungkin yang menjadi kendalanya Pak ya, kesulitan seperti itu. Boleh diceritakan Pak kendala-kendala yang kemarin Pak? Iya. Untuk kendala-kendala yang menjadi kendala buat kegiatan kemarin itu adalah mungkin kita punya jadwal hari Senin yang terkadang kita upacara agak lewat, sehingga waktu pembelajaran agak sedikit terganggu. Di waktu. Selain waktu ini Pak, kira-kira saat proses pembelajaran dalam kelas ini ada kesulitan-kesulitan ketika dalam BBM, mungkin siswanya atau mungkin apa yang lain bisa disebutkan? Ya, kalau untuk di kelasnya memang untuk anak-anak ini mereka kurang berani untuk misalkan maju ke depan, mengekspresikan dirinya terhadap pelajaran ini. Mereka takut. Yang lebih takutnya mereka tuh ya siswa, kalau tidak ketahui dia ya mungkin takut ditertawain teman atau takut salah. Walaupun juga sudah menekankan bahwa salah itu kedua, yang penting kalian bermaju. Tapi kendalanya siswa itu. Jadi rasa takut, kemudian takut salah ya. Baik. Kemudian untuk mengatasi anak-anak yang kira-kira mengalami seperti itu dalam kelas, kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak ambil untuk anak seperti itu? Kalau untuk siswa yang seperti ini, saya melakukan pendekatan kepada mereka karena saya tempat duduk mereka. Saya bantu mereka mengerjakan, kemudian saya dorong mereka untuk maju. Walaupun mereka takut, tapi saya menekankan bahwa nggak usah takut, salah kedua, yang penting berani dulu. Cuma saya membantunya tidak semua, ada beberapa langkah-langkah saja yang saya bantu. Hasil terakhir mereka tetap berpikir untuk menyelesaikan. Baik, mungkin selain itu tadi macam pendampingan langsung individu setiap orang, mungkin ada cara lain mungkin Pak, misalnya apa ya? Mungkin anak-anak dibagi mungkin dalam kelompok atau bagaimana, bisa atau bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya bisa loh Pak, bisa kita bagi dalam kelompok. Cuma memang untuk pelajaran matematika ini ada beberapa yang pemahaman konsep itu masih rendah. Tapi untuk membagi kelompok bisa, cuma tetap kita melakukan kelompok ya. Baik Pak Yul,
kemarin juga kan waktu observasi kelas saya lihat juga eh, apa namanya masih menggunakan buku ya, buku seperti itu. Kira-kira selain buku pelajaran, kira-kira ada mungkin sumber-sumber lain mungkin apa yang digunakan? Selain buku pelajaran yang saya gunakan kemarin sempat dari modul yang diterbitkan oleh kementerian yang waktu zamannya COVID itu ada modul yang diterbitkan, itu sempat menggunakan modul. Artinya disediakan dari sekolah ya? Kalau modul kita download sendiri. Artinya dari usaha bapak untuk ini ya. Baik Pak Yul, kira-kira apakah bapak memiliki tindak lanjut yang akan dilakukan untuk PPN selanjutnya? Untuk tindak lanjut yang saya akan lakukan pada proses pembelajaran berikutnya, saya akan lebih meningkatkan kembali, artinya kreativitas di kelas. Kemudian anak-anak ini saya akan bagikan dalam bentuk beberapa kelompok untuk mereka mungkin lebih bisa mengekspresikan dirinya di teman kelompoknya, dan tetap saya mendukung mereka untuk bisa maju ke depan untuk berbicara ke depannya. Baik, tadi bapak rencana selanjutnya dalam PPM adalah membuat kelompok supaya anak itu bisa ini. Oke baik Pak, apakah bapak mempunyai rencana ini untuk mengembangkan diri bapak untuk meningkatkan macam profesionalismenya bapak ini? Untuk rencana ada Bapak, cuma untuk sementara memang saya belum memenuhi persyaratan. Misalkan PPG Bapak, untuk PPG saya membutuhkan pengabdian selama 3 tahun untuk saya bisa mengikuti program tersebut. Oleh sebab itu tahun ini bulan 11 pas 3 tahun, mungkin kalau Tuhan saya tahun berikutnya saya akan melanjutkan pendidikan profesi guru supaya lebih paham lagi. Selain mungkin mengikuti program pendidikan guru macam tadi, mungkin ada hal lain mungkin yang bapak ingin ikuti, ingin kembangkan. Sebenarnya saya ingin juga misalkan hadir dalam MGP ya. Cuma karena mungkin kita di sini keterbatasan jarak, kemudian kita di sini juga SMA satu-satunya, jadi untuk pertemuan MGP agak sedikit terkendala. Tetapi jika ada kesempatan, saya ingin artinya bisa bertemu dengan teman-teman di MGP, kita bisa sharing. Baik Pak Yul, saya sangat mengapresiasi dengan semua usaha bapak, baik itu perubahan nanti di dalam kelas, kemudian untuk tindak lanjut pengembangan dirinya Pak. Semoga yang bapak rencanakan bisa terrealisasi dan kedepannya bapak mampu meningkatkan kompetensi menjadi seorang guru ya. Sekali lagi Bapak Yul, saya ucapkan terima kasih atas waktunya bincang-bincang kita. Saya berharap apa yang menjadi rencana ke depan bisa bapak realisasikan, kemudian nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih Pak Julius, Pak Rudi yang telah mendampingi. Waktunya juga sudah datang jauh-jauh dari kota untuk mendampingi saya melakukan program-program guru pembela ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.